Yuhu guys, welcome back to my YouTube channel. Kamu udah simak videoku yang pertama dan kedua kan? Ini merupakan video lanjutan. Jadi pastiin kamu udah simak videoku yang pertama dan kedua. Dan jangan lupa hit the subscribe button to support my life too. I support your life anyway, right? So, kita di video kali ini akan ngebahas tentang button berikutnya yaitu what's included. Jadi beasiswa ini tuh cover apa aja sih? Kira-kira aku dapat duit berapa banyak dan beasiswa ini akan bantu keluargaku atau enggak? Mungkin itu pertanyaan yang penting, ya kan? Jadi, pertama yang harus dipahami di sini, beasiswa ini tuh fully funded. Apa yang dimaksud fully funded menurut SISGP? Yaitu full tuition fee. Jadi kalau kamu dapat beasiswa SI, kamu nggak perlu bayar SPP kamu sendiri. Jadi kalau SPP kampus tuh mahal-mahal, kayak programku tuh 500 jutaan per semesternya, kan luar biasa ya. Mahal banget. Jadi untungnya kita dapat beasiswa gitu dan ini nanti langsung dibayarkan ke kampus, nggak masuk ke rekening kita, oke? Kemudian dapat monthly allowance sekitar 12.000 untuk living allowance kita. Mungkin ada yang bertanya-tanya, 12.000 tuh berapa sih? Kita cari di Google ya. Jadi caranya tuh gini, 12.000 SEK to IDR gitu. Jadi sesuai currency hari ini kamu akan dapat sekitar 17 jutaan gitu. Kemudian apalagi yang didapetin? Yang didapetin di sini adalah dapat travel grant. Travel grant di sini tuh maksudnya gini teman-teman. Kalau kamu dapat beasiswa ini, uangmu tuh baru hanya akan cair ketika kamu udah tiba di Swedia, kemudian kamu melakukan pendaftaran kampus kayak daftar ulang gitu. Kamu nanti pas waktu daftar ulang otomatis dapat kartu dari register kampusmu. Kartu inilah di mana uangmu berada. Nah, uang yang dikasih nanti langsung dapat monthly allowance 12.000 sama dapat travel grant sebesar 15.000. Travel grant ini berapa ya? Coba 15.000 SEK 22 jutaan. Ini uang yang bakal kamu terima teman-teman. Jadi di SI Scholarships itu nggak ada sistem reimbursement. Jadi kamu beli tiket pesawat kamu sendiri pakai uangmu dulu. Pas waktu tiba Swedia dapat uang 15.000 Swedish crown. Jadi kalau aku dulu kayaknya habis sekitar 8 atau 9 juta deh. Karena sekali jalan ya. Dan biasanya uang 15.000 ini jauh lebih dari cukup. Jadi nggak mungkin kekurangan teman-teman. Karena kalau tiket pesawat dari Indonesia ke Swedia tuh nggak mungkin kalau lebih dari 20 juta. Asal belinya jauh-jauh hari. Jadi belinya tuh kayak 3 bulan sebelum gitu. Karena kalau kamu lolos di bulan April, kamu baru berangkat September, jadi kamu bisa beli tiket itu kayak bulan Juni or Juli itu masih bagus harganya. Kemudian kamu akan menjadi bagian dari SI Network for Global Future Global Professional. Artinya nanti kita akan terhubung antara sesama penerima beasiswa SI di kampusmu atau di daerah kamu tinggal. Jadi kamu akan kenal dari orang-orang dari negara lain. Ini yang dimaksud dengan NF NFGP. Kemudian kalau udah selesai kuliahnya, kamu bisa bergabung di SI Alumni Network. Jadi akan tetap di-maintain sama mereka. Mereka juga sering tuh kayak bikin pelatihan buat kita. Mereka bikin kayak open grant. Jadi kalau you do something for your community, kamu bisa apply proposal. Nanti biasanya bikin program untuk di mana kamu berada di organisasi apa kamu bekerja gitu. Kemudian pasti muncul pertanyaan, apa yang nggak di cover sama beasiswa ini gitu. Yang nggak di cover adalah asuransi. Jadi teman-teman yang perlu di yang perlu kamu ketahui adalah yang meskipun kamu nggak dapat asuransi dari beasiswa, tapi hidup kamu akan tetap terjamin asuransi di Swedia. Ini yang menarik. Jadi di Swedia itu selama kamu dapat resident permit, maka otomatis kamu mendapatkan asuransi kesehatan gitu loh. Jadi kamu bisa periksa ke rumah sakit dengan gratis gitu. Tapi secara organisasi SI dia nggak merilis asuransi, tapi secara negara mereka ngasih kita asuransi. Is that make sense? Oke. Okay? Kemudian dia nggak nyediain additional grants untuk family members. Jadi kalau teman-teman misalnya aku bawa suamiku harus membuktikan dia punya uang sendiri. Bisa aku bawa anak, anakku juga harus punya uang untuk
hidupnya gitu. Sedangkan aku penerima beasiswa nggak perlu membuktikan buku rekening. Jadi ini banyak banget yang nanya juga, Kak, aku butuh ada uang mengendap nggak? Jawabannya enggak. Karena uang yang diterima oleh SISGP itu udah lebih dari cukup untuk kamu tinggal di Swedia. Aku kasih lihat ya, sebenarnya biaya hidup untuk di Swedia kalau kita mahasiswa itu berapa sih? Kita kan dikasihnya 12.000. Pasti ada yang tidak tahu kan. Kita bisa cek namanya itu Migrationsverket, teman-teman. Ini adalah website untuk kita nanti apply visa gitu, untuk apply resident permit. Nah, biasanya pasti bahasa Swedia kita ubah ke bahasa Inggris. Kemudian teman-teman masuk ke apply for studies. Di apply for studies ini teman-teman milih yang higher education. Nah, pas waktu udah higher education, milih resident permit for studies in higher education. Nah, teman-teman kalau scroll ke sini, bisa ngelihat ke bawah ya, kita lihat mana ya ada berapa SEK. Nah, di sini tertulis nih, ketika kamu bayar sendiri kuliah di Swedia ya, kamu harus bisa menunjukkan kamu punya uang sebesar 10.314 krona per bulan. Berapa ini 10.000 nih? Kita rupiahin dulu ya biar teman-teman tahu seberapa banyak sih. 15 jutaan. Jadi kalau teman-teman nggak dapat beasiswa, harus punya uang nunjukin 15 jutaan per bulan dikali 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Karena resident permit itu hanya aktif selama 12 bulan doang. Setelah 12 bulan diperpanjang lagi. Setelah 12 bulan diperpanjang lagi. Itu kalau mahasiswa kasusnya. Ya, jadi kalau kamu ke sana untuk jurusan urusan studi, maka visa diperpanjang per tahun. Oke? Bukan visa tuh Bihanes, namanya tuh resident permit. Di Swedia nggak ada kata visa, adanya resident permit. Ini juga perlu catatan. Aku salah ngomong, maaf ya. Jadi harus nunjukin ini. Artinya kalau tadi kamu dikasih 12.000, lebih dari cukup, right? Gitu loh. Aku mau bilang itu. Jadi karena biaya standarnya tuh 10.000, kamu dapat 12.000, jadi bisa buat beli baju, buat hangout atau buat ditabung gitu bisa. Kalau dulu caseku dapat 10.000, aku habis kayak sekitar 8.000 mungkin normally per bulan atau mungkin bisa kurang atau a bit more. Jadi bisa nabung tipis-tipis lah gitu. Jadi nggak bakal merasa kekurangan. Nah, kemudian kalau aku bawa keluarga gimana Kak gitu? Keluargaku harus nunjukin uang berapa gitu. Nah, tadi ingat kalau kamu dapat beasiswa nggak perlu nunjukin buku rekening, tapi kalau keluargamu ikut sama kamu harus menunjukkan buku rekening. Kita lihat di sini lagi. Tadi kita udah cek kalau kamu berapa, sekarang kita cek kalau keluarga, permit for family members. Kita scroll, scroll, scroll. Nah, di sini tertulis kalau misalnya adult itu harus 4.297,50 sen. Lucu banget ada koma-komanya ya. Keluarga harus nunjukin uang sebesar 6.323 berapa sen ini ya. Kita coba lihat ininya. Kalau dirupiahin jadi berapa? Kalau dikali 12, maaf. Harus ada sekitar 76 juta, teman-teman. Oke? Ada 76 juta uang yang harus kamu siapkan untuk keluargamu yang adult kalau ikut misalnya entah suami atau istri. Ada uang mengendap 76 juta. Oke? Kalau anak per kepala itu dapatnya lagi harus menunjukkan punya uang berapa nih? 3.794. Jadi di rekening kamu harus menunjukkan kamu bisa mensupport anakmu gitu loh. Jadi contohnya di sini dikali 12. Per anak sekitar 46 juta. Nah, jadi kalau 2 anak dikali 2, kalau 3 anak dikali 3 gitu ya, itu uang yang harus ada di rekening kamu. Dan biasanya dibuktikan dengan bank statement. Jadi bukan rekening koran, tapi kamu harus minta surat pernyataan dari bank bahwa kamu benar-benar punya uang tersebut gitu. Nah, menariknya nih teman-teman, walaupun kamu nanti misalnya bawa anak dan anak kamu harus menunjukkan punya uang tersebut, in the end anak kamu tuh dapat tunjangan sebenarnya di Swedia. Karena di Swedia tuh bener-bener kayak banyak anak, banyak rezeki. Lihat deh. Kalau kamu bawa anak kamu dapat tunjangan 1.250 krona per bulan. Jadi kita bisa cek SEK itu IDR. Dapat duit 1.800. 1.800.000.
Dan uang ini tuh cukup banget kalau buat uang jajan anak mah di Swedia gitu. Jadi, walaupun tadi kamu diminta untuk menunjukkan buku rekening gitu ya, in the end anakmu sebenarnya dapat tunjangan kalau bener-bener kuliah sekolah di Swedia. Dan anakmu pendidikannya juga gratis, kemudian pasangan yang kamu bawa juga bisa langsung kerja full time kalau memang dapat pekerjaan. Kemudian maksudnya itu diizinkan buat kerja. Kemudian, pasanganmu juga bisa kuliah dengan gratis karena dia mendapatkan resident permit. Jadi intinya teman-teman harus bisa masuk ke Swedia biar mendapatkan pendidikan gratis gitu. Kemudian beasiswa ini nggak mengcover application fee, ketika kamu daftar di university admissions. Jadi udah aku jelasin di video pertama, kamu tuh harus bayar fee 1,5 juta, right? Dan kamu nggak bisa minta duit itu dibalikin sama beasiswa SI. Jadi itu uang modal kamu gitu. Kemudian kamu nggak boleh pindah program, gitu, kalau misal kamu udah lolos beasiswa ini di program tersebut nggak boleh pindah. Kemudian nggak boleh untuk extend. Jadi misalnya kamu kuliahnya kan harusnya 2 tahun katakanlah, tapi ternyata kamu 2 tahun setengah, maka itu nggak boleh minta duit lagi sama SI, dikasihnya ya maksimal 2 tahun. Kalau programmu setahun ya dikasihnya cuma setahun doang gitu, jadi nggak bisa minta lebih. Itu teman-teman mengenai apa yang di-cover, semoga ngebantu. Kita bahas video lain, kita bahas berikutnya tentang kriteria di video berikutnya. Oke, ciao.